Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Eka Saputra ST selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile. Izin memperkenalkan, saya Margareta Pretakein dengan NIM 2023-65008. Saya Niken Agustina Pradana dengan NIM 2023-65077. Saya Agung Aryansyah Wijayanto dengan NIM 2023-65062. Saya Glorian Fernanda Makir dengan NIM 2023-65035. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul CRUD Pendataan Judul Tugas Akhir. Untuk mempersingkat waktu, kami akan masuk dalam penjelasan desain dan bloknya. Perkenalkan, nama saya Margareta Pretakein dengan NIM 2023-65008. Dan di sini saya akan menjelaskan tampilan desainnya. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa aplikasi CRUD Pendataan Judul Tugas Akhir telah dirancang dengan baik pada Meet App Inventor. Tampilan aplikasi sudah disusun lengkap dengan komponen input seperti text box, spinner, dan data picture untuk mengisi data NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul TA. Selain itu, terdapat tombol-tombol CRUD, Save, Update, Delete, Clear yang menjadi fungsi utama aplikasi. Struktur layout terlihat rapi menggunakan horizontal argument dan properti tiap komponen sudah disesuaikan melalui panel properties. Secara keseluruhan, tampilan aplikasi sudah siap digunakan dan siap dipadukan dengan logika di bagian blok untuk mengelola data menggunakan Firebase. Selanjutnya ada button save. Pada blok button save ini berfungsi untuk semua file input wajib di sini, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul TA. Jika ada yang kosong, maka akan menampilkan tampilan pesan error atau proses penyimpanan dihentikan. Selanjutnya ada jika semua terisi, aplikasi lanjut cek data Firebase menggunakan NIM sebagai key atau tag. Selanjutnya ada blok Firebase DB2. Get value digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang diambil dari Firebase ke dalam komponen list view. Ketika Firebase mengambil value dari sebuah tag, blok ini akan mengelola data tersebut menjadi format teks yang rapi sehingga mudah dibaca oleh pengguna. Alur kerja blok yang pertama, mengambil data global. Aplikasi menambah data yang diterima atau value ke dalam variabel global daftar data. Yang kedua, mengubah data menjadi format teks. Data mahasiswa yang tersimpan dalam bentuk list akan dipecah berdasarkan indeks. Indeks yang pertama NIM, indeks kedua nama, indeks ketiga jenis kelamin, indeks keempat tempat lahir, indeks kelima tanggal lahir, indeks keenam judul TA. Yang ketiga, menggabungkan data menjadi satu baris ringkas. Setiap informasi digabung menggunakan blok join. Yang keempat, menambahkan ke list view. Setelah semua data dirangkai, hasilnya dimasukkan ke komponen list view elemen sehingga seluruh data muncul sebagai daftar yang bisa digulir dan dibaca oleh pengguna. Blok Firebase DB2 Checklist. Blok Firebase DB2 Checklist berjalan ketika aplikasi menerima daftar seluruh tag NIM yang tersimpan di Firebase. Tujuan utama blok ini adalah mengambil semua data mahasiswa berdasarkan daftar yang telah ada. Alur kerja blok, mengambil seluruh tag, Firebase mengembalikan list berisi semua NIM yang tersimpan. Data tersebut disimpan ke variabel global data. Mengosongkan list data sementara, variabel global direset menjadi list kosong sebelum mengisi data baru. Mengambil data tiap NIM. Aplikasi melakukan perulangan. Untuk item NIM di dalam tag list, aplikasi memanggil Firebase DB2 getValue, meminta Firebase mengembalikan data lengkap berdasarkan NIM tersebut. Jika semua tag tidak memiliki value, maka digunakan value default. Memicu Firebase DB2 getValue. Setelah getValue dijalankan, Firebase akan mengirimkan
data dan memicu blok getValue, yang kemudian melakukan proses formatting dan menampilkan data ke list view. Perkenalkan, nama saya Niken Akustina Pradana dengan NIM 2023655077. Saya akan menjelaskan button delete, button clear, dan Firebase DB1. Blok button delete click berfungsi untuk melakukan proses penghapusan data berdasarkan NIM yang dipilih oleh pengguna. Ketika tombol delete ditekan, aplikasi tidak langsung menghapus data, tetapi terlebih dahulu menampilkan dialog konfirmasi agar pengguna memastikan bahwa data yang akan dihapus benar-benar ingin dihilangkan. Alur kerja blok yang pertama menampilkan dialog konfirmasi. Aplikasi memanggil komponen notifier untuk memanggil pesan yakin hapus data ini. Tombol pertama berlabel hapus, tombol kedua berlabel tidak. Menunggu pilihan pengguna. Jika pengguna memilih tombol hapus, barulah aplikasi akan melanjutkan proses penghapusan data pada Firebase menggunakan NIM sebagai key. Jika memilih tidak, jika pengguna menekan tombol tidak, maka proses langsung dibatalkan dan tidak ada perubahan data. Fungsi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penghapusan data, memberikan kontrol penuh kepada pengguna sebelum tindakan kritis dilakukan, dan menjaga integritas data agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Selanjutnya adalah blok button clear click. Digunakan untuk mengosongkan seluruh input pada form dan mengembalikan tampilan aplikasi ke kondisi awal. Fungsi ini sangat penting ketika pengguna ingin memasukkan data baru tanpa harus menghapus secara manual isi setiap field. Alur kerja bloknya yang pertama, mengosongkan semua field input. Aplikasi mengatur seluruh komponen input seperti text box name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, serta judul tugas akhir menjadi kosong. Lalu mengatur ulang status tombol. Tombol save diaktifkan kembali agar siap untuk menyimpan data baru. Tombol delete, update, dan clear dinonaktifkan untuk mencegah tindakan yang tidak diperlukan. Text box name diaktifkan agar pengguna dapat memasukkan NIM baru sebagai key data. Kemudian memuat ulang daftar key Firebase. Blok ini juga memanggil Firebase DB2 getTagList untuk mengambil kembali seluruh daftar NIM yang tersimpan di Firebase. Tujuannya agar aplikasi menampilkan data terbaru setelah proses pembersihan form. Fungsi utama blok ini adalah untuk mengembalikan form ke kondisi default, mencegah kesalahan input akibat tersisanya data lama, menyiapkan aplikasi untuk menerima dan menyimpan data baru. Selanjutnya adalah blok Firebase DB1 getValue. Berfungsi untuk menangani respons dari Firebase setiap kali aplikasi melakukan permintaan data berdasarkan suatu tag atau dalam hal ini NIM. Ketika pengguna menekan tombol save, aplikasi mengecek terlebih dahulu apakah NIM sudah ada di database atau belum. Hasil pengecekan tersebut diproses oleh blok getValue. Alur kerjanya yang pertama adalah menerima data dari Firebase. Firebase mengembalikan data sesuai tag yang diminta. Nilai ini akan diperiksa apakah kosong atau sudah terisi. Selanjutnya adalah pengecekan data sudah ada atau belum. Jika value tidak kosong, berarti data dengan NIM tersebut sudah terdaftar. Aplikasi akan menampilkan notifikasi menggunakan notifier dengan pesan data sudah ada dan proses penyimpanan dibatalkan. Jika value kosong, berarti NIM belum ada di database. Aplikasi melanjutkan proses penyimpanan data baru. Selanjutnya adalah menyimpan data baru ke Firebase. Jika NIM belum ada, aplikasi memanggil blok Firebase DB1 store value untuk menyimpan data baru. Data yang disimpan berupa list yang berisi NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul tugas akhir. Dengan demikian, setiap mahasiswa tersimpan dengan struktur data yang rapi menggunakan NIM sebagai key. Blok Firebase DB1 Data Chain. Blok Firebase DB1 Data Chain berjalan secara otomatis ketika ada perubahan pada data Firebase, baik itu proses penyimpanan, pengubahan, maupun penghapusan data. Alur kerjanya, pertama, mengecek apakah tag yang berubah sama dengan NIM yang sedang diinput. Jika tag yang berubah sama dengan isi text box NIM,
maka artinya pengguna baru saja menyimpan data untuk mahasiswa tersebut. Membersihkan field input. Setelah data berhasil disimpan, aplikasi mengosongkan seluruh text box. Text box name, text box nama, text box tempat lahir, text box judul tugas akhir, komponen lain yang terkait dengan input data. Selanjutnya, hal ini dilakukan agar form siap digunakan untuk memasukkan data baru, menambahkan notifikasi keberhasilan. Jika berhasil, aplikasi memanggil notifier show alert dengan pesan data berhasil disimpan, sehingga pengguna mendapatkan feedback bahwa proses telah berhasil. Kemudian memuat ulang daftar tag Firebase. Blok kemudian memanggil Firebase db2 getTaglist dan Firebase db1 getTaglist. Tujuannya adalah untuk memperbarui daftar NIM yang tampil di aplikasi, sehingga data terbaru langsung muncul tanpa perlu menutup aplikasi. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Glorian Fernando Maker, NIM 2023-65035. Baik, di sini saya akan menjelaskan blok notifier-nya dan juga BTN update-nya. Yang pertama sini ada blok notifier. Blok ini dipanggil setelah user memilih opsi dari notifier, misalnya hapus atau tidak. Jika pilihan hapus, aksi yang dilakukan yaitu yang pertama, show alert data terhapus. Ini memberi info ke user bahwa data akan dihapus. Yang kedua ada Firebase database 2 clear tag. Ini menghapus data di Firebase berdasarkan tag NIM yang ada di text box. Yang ketiga ada Firebase database pertama getTaglist dan juga Firebase database kedua getTaglist. Ini memperbarui daftar tag Firebase biasanya untuk refresh data. Yang keempat ada mengosongkan semua text box. Ini ada NIM, nama, tempat lahir dan juga judul tugas akhir. Yang berikutnya ada jika pilihan tidak, aksi yang dilakukan yang pertama itu menutup dialog, yang kedua itu menampilkan alert atau data tidak terhapus. Sini fungsi utamanya yaitu mengonfirmasi apakah user benar-benar mau menghapus data lalu menjalankan proses penghapusan atau membatalkan. Kemudian yang kedua ada blok BTN update. Blok ini digunakan ketika tombol update ditekan. Aksi yang dilakukan yang pertama ada Firebase database 2 store value-nya yaitu menyimpan atau memperbarui data mahasiswa ke Firebase. Yaitu ada tag sama NIM, kemudian value-nya list berisi NIM, nama, jenis kelamin atau spinner collection, tempat lahir, tanggal atau data picker, dan terakhir ada judul tugas akhir. Yang kedua ada mengatur status tombol. Di sini ada BTN clear aktif, BTN delete aktif, BTN save aktif, BTN update nonaktif supaya tidak update 2 kali. Kemudian terakhir ada text box NIM aktif kembali. Dan kemudian yang ketiga yang terakhir menampilkan notifiernya, ini data berhasil diubah. Fungsi utamanya di sini yaitu memperbarui data yang sudah ada di Firebase berdasarkan NIM yang diinput. Pada bagian ini saya akan melakukan uji coba aplikasi yang telah kami buat menggunakan Meetup Inventor dengan database Firebase. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan utama aplikasi. Nah, di bagian ini terdapat beberapa komponen input seperti NIM, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, judul, TA atau tugas akhir. Nah, di sini ada fitur-fitur yaitu save, update, delete, dan clear. Oke, saya mulai dengan melakukan pengisian data terlebih dahulu untuk melakukan pengujian ini. Pertama, NIM. Terus tempat lahir bisa sembarangan. Oke, judul akhir bisa.
di sini judul TA ini contohnya saya isi dengan pemrograman web. Nah, setelah semua terisi, maka kita tekan tombol save. Nah, jika sudah ditekan tombolnya, maka data baru akan tersimpan ke Firebase dan otomatis akan muncul di list view seperti ini. Seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi kasih masuk. Tempat lahir bisa kasih masuk sembarangan. Di sini saya kasih contoh. Tanggal lahir juga bisa kasih masuk sembarangan. Di sini judul tugas akhir saya kasih masuk juga sembarangan, contohnya statistika. Oke, kita tekan fitur tombol save. Nah, di sini akan muncul sebuah notifikasi yaitu data berhasil disimpan dan akan juga tersimpan di Firebase dan juga akan muncul di list view seperti ini. Nah, ya di Firebase yang data di Firebase ini setelah kita melakukan pengisian data dan melakukan simpan, datanya akan muncul di Firebase juga secara otomatis. Di sini ada 4 data yang baru dikasih masuk. Oke, sekarang kita coba melakukan pengisian lagi ya dengan NIM yang sama 02. Terus nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, judul TA, Oke, kita coba simpan. Kita coba tekan tombol save. Nah, di sini ada sebuah notifikasi yaitu kita coba tekan ya. Kita coba tekan tombol save. Di sini ada sebuah notifikasi data sudah ada. Artinya bahwa kita melakukan simpan data tidak boleh NIM-nya duplikat. Oke, sekarang kita coba fitur update. Nah, dan juga dia tidak tersimpan di Firebase. Sekarang kita coba fitur update. Di sini untuk melakukan fitur update kita harus tekan list view terlebih dahulu. Oke. Di sini kan tadi kan kita mau ubah yang tadi NIM-nya sama menjadi laki-laki. Oke, kita tes update. Di sini akan muncul sebuah notifikasi yaitu data berhasil disimpan. Data yang tadi jadi perempuan dan tempat lain juga terupdate. Dan juga dia akan melakukan otomatis pengupdatean di Firebase. Seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan coba fitur delete. Nah, di sini untuk melakukan fitur delete, pertama kita tekan list view terlebih dahulu. Nah, di sini akan di tampilan desain penginputan ini akan muncul nama-nama yang tadi kita sudah melakukan pengisian. Kita coba melakukan sebuah delete. Nah, dimana delete ini akan menampilkan sebuah notifikasi apakah data ini akan mau dihapus atau tidak. Nah, kita coba hapus. Nah, di sini juga akan muncul notifikasi lagi, yaitu data terhapus. Dan juga di Firebase-nya data yang tadi ada 4 menjadi 3. Oke. Selanjutnya kita akan coba fitur clear. Di sini kita pertama tekan di list view. Nah, fitur clear ini jika kita tekan list view maka akan muncul nanti dia akan muncul di kolom input. Nanti di kolom pengisian nanti jika kita akan tekan, dia akan melakukan pengosongan kembali sehingga siap memasukkan data baru. Nah, kita tes clear. Nah, di Firebase juga dia nggak muncul. Nah, di Firebase juga sama. Nah, di pengisian kita isi 4. Oke, nama lengkap. Pokoknya ini nih bla bla bla. 4 lahir juga belum. Terus kita melakukan save. Nah, data berhasil disimpan seperti ini. Nah, dari hasil uji coba tadi, seluruh fitur utama yaitu save, update, delete, clear, serta sinkronisasi Firebase berjalan dengan baik. Nah, pada aplikasi ini dapat menyimpan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data secara real time. Itu uji coba dari aplikasi kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.